Ya pemirsa, kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar menjaga kesehatan jiwa selama pandemi COVID-19. Dalam Dokter Menjawab kali ini, sudah bersama kita melalui sambungan Skype Dr. Jimmy Ardian. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Dr. Jimmy, apa kabar? Sehat Mbak, terima kasih. Baik, baik. Nah dokter, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dari warganet terkait topik kita pada hari ini. Sudah siap dok untuk menjawab? Saya siap. Baik, kita lihat pertanyaan yang pertama di segmen Dokter Menjawab kali ini datang dari @Canary South. Dokter, tips untuk tetap sehat di rumah itu ngelakuin apa aja ya? Soalnya mau sepedaan, takut terpapar virus lewat udara nih. Gimana dok? Untuk sehat itu sebenarnya kita butuh untuk makan seimbang, penuhi nutrisi yang baik, itu kita sudah cukup sehat. Nah, untuk bugar kita butuh untuk mengurangi sedentary behavior, yaitu tidur-tiduran, Twitteran atau Instagraman, cuma tidur-tiduran, begitu itu perlu dikurangi dan meningkatkan aktivitas fisik. Tidak harus olahraga, tapi bisa saja peningkatan aktivitas fisik di masa seperti ini. Jalan lebih sering, naik turun tangga disengajakan. Kalau takut keluar rumah, ya berjalan sampai teras, masuk lagi, dan itu dilakukan secara rutin setiap harinya. Jadi nggak apa-apa kok kalau takut keluar rumah. Tapi kalau terpaksa keluar rumah, tetap gunakan masker, jangan olahraga dengan olahraga, tapi kita malah membuka masker dengan alasan untuk sehat. Itu juga keliru ya. Oke, benar. Berarti intinya juga tetap memperbanyak aktivitas fisik, begitu dokter ya? Iya, dan Baik. mengurangi sedentary behavior. Oke, baik. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Langsung saja. Pertanyaan ini datang dari @Chelsea GV. Tips kesehatan untuk orang-orang yang susah tidur dong, Dok. Selama 2 bulan pandemi ini, jam tidur malahan jadi makin kacau dan makin terbalik. Jadi tidur pagi, terus ditambah stres sedang skripsi. Mungkin ini buat mahasiswa begitu ya. Nah, dokter, tips biar tetap sehat dan bisa tidur sesuai jam normal gimana ya? Kalau lagi ngerjain skripsi, jangan di kasur ya. Karena nanti kalau otak kita mengasosiasikan skripsi dengan kasur, Mhm. wajar saja begitu sampai tempat tidur, otak bawaannya maunya mikir. Itu capek nanti. Ketika mau ngerjain skripsi, usahakan di luar kasur. Entah itu di pojok kamar kalau kamu di kos, atau di ruang kerja kalau kamu di rumah. Tapi jangan di kasur. Yang kedua, usahakan untuk tidak mengkonsumsi kafein, teh, dan zat-zat yang kira-kira menstimulasi setelah jam 5 sore. Nggak boleh, karena nanti makin sulit tidur. Yang ketiga, usahakan kita tidur atau bangun di jam yang sama sekalipun lagi libur. Jadi kalau mahasiswa biasanya libur maunya tidur, bangunnya kan lebih siang, itu nggak boleh. Nanti mengganggu siklus tidur semakin jauh. Yang selanjutnya, biasanya yang membuat susah tidur itu overthinking. Kita cemas, gimana nanti nggak bisa tidur. Aduh, masih ada yang harus dilakukan. Belajar untuk ngerem pikiran. Oke. Kira-kira kalau udah mau tidur ya belajar relaksasi, ikut meditasi, biar menjelang jam tidur pikiran kita tuh bisa ngerem. Jangan malah ngerjain skripsi. Nah itu nanti malah makin cepat pikirannya, makin nggak bisa tidur. Oke, berarti memang kuncinya ada di pengaturan waktu begitu ya dokter ya? Pengaturan kapan Iya, harus mengatur A, waktu. kapan B, kapan C begitu ya? Betul. Baik, baik. Kita langsung ke pertanyaan yang selanjutnya, dokter. Ini semakin menarik begitu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya ini datang dari @Desmond Sinarta. Sepertinya mahasiswa juga nih, dok. Dok, bagaimana cara menjaga kesehatan mental agar tidak stres dalam mengerjakan skripsi di rumah aja? Apalagi bagi yang biasanya lebih nyaman mengerjakannya di luar rumah, seperti di kafe atau perpustakaan atau bersama teman dekat. Bagaimana, dok? Ketika kita stres, itu sebenarnya tidak buruk loh teman-teman. Begitu kita menganggap stres sebagai hal yang buruk, itu justru tidak baik bagi kesehatan jiwa kita. Stres itu sebenarnya adalah sahabat manusia ketika kita mampu melampaui stresnya. Jadi kalaupun kita stres ngerjain skripsi, itu bagus. Artinya tubuh kita sedang pumping hormon yang dibutuhkan, tubuh kita sedang prepare kita untuk menghadapi stresor yang ada. Itu nggak salah. Kalau kita memusuhi stres, justru itu masalah. Karena kita pengennya, oh aku mau relax, oh aku mau nyaman, padahal kamu lagi ngerjain skripsi. Nggak bisa, tubuhmu akan tetap pumping, apalagi di situasi kayak gini, lagi ngerjain skripsi. Pertama, belajar untuk menerima stres dulu. It's okay kalau tubuh saya bergejolak, ini tandanya saya sedang mau bersiap menghadapi stresor. Yang kedua, ketika kita bersedia menerima kondisi itu. Yang kedua, kalaupun memang situasinya nggak ideal, idenya kurang, maka kita perlu mengubah yang bisa kita ubah. Style menuliskah atau tempat menuliskah, nggak di kamar yang jelas seperti penjelasan tadi, atau situasi menuliskah, kita bisa gunakan olive oil, pengharum ruangan gitu Pengaruh ya. misalnya untuk membantu kita refresh, atau misalnya
Bisa juga kita menggunakan strategi-strategi tertentu, Kaizen writing misalnya. Kalau kita menulis skripsi kan maunya cepat. Kalau Kaizen tuh prinsipnya yang penting adalah saya mengerjakan sesederhana mungkin setiap harinya. Satu kalimat per hari misalnya, atau satu paragraf per hari. Targetnya nggak usah tinggi-tinggi, karena makin tinggi, makin cemas, makin kita stres. Makin kita tidak mampu melampaui stres akhirnya. Hati-hati memasang target. Oke, baik. Begitu. Berarti memang harus tenang begitu ya menghadapinya, jangan panik juga gitu ya dokter ya. Baik. Nah ini Betul. pertanyaan terakhir nih dokter. Kita lihat kalau tadi sudah dari pelajar begitu ya, mahasiswa, dan ini mungkin pertanyaan yang simple, tapi ini saya rasa cukup mewakili pertanyaan kita di seluruh dunia yang mewakili yang saat ini sedang menghadapi pandemi begitu. Dokter, pertanyaan datang dari @kapiten_19. Kelamaan di rumah bisa gila nggak dok? Iya, kelamaan di rumah bisa membuat kita stres, betul. Keinginan manusia, kebutuhan manusia adalah terhubung. Dari kecil kita belajar manusia adalah makhluk sosial, dan itu terekam dalam DNA kita. Kita memang perlu terhubung secara sosial. Kehilangan kebutuhan sosial akan membuat kita craving terhadap kebutuhan tersebut. Ada yang menyebutnya stir going crazy, tapi bukan menjadi gila sebenarnya, tapi kita crave sekali dengan kebutuhan tersebut. Rasanya sangat ingin keluar. Namun karena di luar berbahaya, sementara kita tetap perlu mengamankan diri antara kesehatan jiwa dan kesehatan fisik. Jadi jangan nekat keluar kalau tidak aman. Yang kedua, sekalipun rasanya sangat tidak nyaman, terhubung secara sosial sekarang punya banyak cara lain. Menggunakan media sosial, menggunakan video call, menggunakan video conference, kita tetap bisa terhubung sekalipun tidak ideal. Ingat, situasinya tidak ideal, maka kita tidak bisa mengharapkan perasaan yang ideal. Kita hanya bisa meminimalisir resiko dari ketidakidealan ini. Maka tetaplah terhubung, sekalipun kok rasanya nggak sama, betul. Tapi itu yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini, maka tetap kerjakanlah. Begitu. Oke, baik. Berarti kerjakanlah yang bisa kita kerjakan walaupun memang tidak nyaman untuk saat ini, begitu ya dokter ya? Betul, demikian. Baik. Terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami, Dokter Jimmy. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.